Champions League fase Liga matchday kelima akan mempertemukan Chelsea versus Barcelona. Pertandingan yang akan berlangsung di Stamford Bridge pada hari Rabu jam 3 dini hari akan menyajikan duel klasik dari dua tim papan atas Eropa. Tak hanya menyajikan duel pertandingan klasik, pertemuan nanti akan mempertemukan dua talenta muda, yaitu Esteva Willian melawan Lamine Yamal. Bagaimanakah persiapan Enzo Maresca dalam meracik taktik demi merebut 3 poin penuh atas tim Hansi Flick? Mampukah Chelsea memetik kemenangan atas Barcelona di depan supporter mereka sendiri? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan preview match Liga Champions Chelsea versus Barcelona sebagai berikut. Di segmen pertama, mari kita mulai episode ini dengan membahas kekuatan dari Chelsea. Dalam persiapannya berjumpa dengan Blaugrana, The Blues bermodalkan kemenangan penting di kandang Burnley. Banyak yang mengatakan Chelsea bermain buruk pada laga tersebut karena Chelsea bermain seolah-olah dengan mode santai dan mereka cukup mudah diserang oleh tim tuan rumah. Namun zona Chelsea Indonesia menilai sebaliknya karena disitulah letak nilai atau esensi kemenangan itu. Enzo Maresca pasti telah memahami bahwa timnya sudah ditunggu oleh dua pertandingan penting yang akan melawan dua tim besar. Maka instruksi yang diberikan kepada anak asuhnya ketika berjumpa Burnley adalah tidak perlu terlalu bermain ngotot asalkan mereka bisa merebut 3 poin. Meskipun dengan menunjukkan permainan minimalis, bukankah yang terpenting Chelsea tetap meraih hasil kemenangan? Lalu selain kemenangan, pemain-pemain yang diturunkan, mereka tidak terlalu mengalami kelelahan berlebihan dan mereka semua siap diturunkan untuk all out pada saat melawan Barcelona. Tak hanya berhasil mendapatkan kemenangan dari melawan Burnley, Enzo Maresca juga berhasil untuk mengistirahatkan beberapa pemain kuncinya seperti Wesley Fofana, Moises Caicedo, dan Esteva Willian. Untuk di pertandingan melawan Barcelona nanti, seperti inilah prediksi formasi The Blues menurut zona Chelsea Indonesia. Menggunakan formasi 4-2-3-1, Robert Sanchez akan menjadi penjaga gawang utama Chelsea. Sang kapiten Reece James bermain sebagai right back, lalu Wesley Fofana dan Benoit Badiashile sebagai duo center back, dan Marco Kurela sebagai left back. Double pivot akan diisi oleh Enzo Fernandez dan Moises Caicedo, lalu sayap kanan Pedro Neto, sayap kiri Alejandro Garnacho, attacking midfield Esteva Willian, dan striker akan diisi oleh Joao Pedro. Dengan fitnya 100% dari 3 pemain kunci seperti Caicedo, Fofana, dan Estevao, diharapkan mereka bisa menjadi tumpuan penyerangan dan pertahanan dari sisi Chelsea. Selain menanti kontribusi dari 3 pemain yang telah kami sebutkan, Robert Sanchez yang tengah menjalani musim yang gemilang setelah mencatatkan 7 clean sheet dari 12 pertandingan. Kontribusinya diharapkan tak hanya dari aspek menjaga gawang saja, namun ia juga dituntut untuk berani dalam melakukan build up serangan Chelsea. Jika boleh menyampaikan pesan kepadanya, percaya diri boleh-boleh saja, namun jangan terlalu jumawa yang ujungnya akan berakhir menjadi sebuah blunder untuk Chelsea. Enzo Fernandez dan Alejandro Garnacho, entah mengapa kami merasa yakin bahwa salah satu dari duo Argentina ini bisa berbuat banyak untuk membantu The Blues, entah itu melalui assist ataupun melalui gol. Selain duo Argentina yang di atas kertas hanya alternatif lain untuk Chelsea mencari gol, tumpuan atau juru gedor The Blues yang sebenar-benarnya yaitu Joao Pedro, Liam Delap, dan Mark Guiu. Siapapun dari ketiganya yang akan diturunkan oleh sang pelatih, semoga mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik dan sempurna. Barcelona di era Hansi Flick
dikenal sebagai klub yang menerapkan taktik atau strategi high defensive line, maka dari itu skuad The Blues harus pintar-pintar dalam memposisikan diri agar tidak mudah terperangkap atau terjebak offside dari Barcelona. Keputusan dalam mengambil umpan harus diambil dalam tempo sepersekian detik dan para punggawa The Blues harus jeli dalam melakukan positioning maupun ketika hendak melakukan umpan terobosan. Kita bahas detail mengenai kekuatan Barcelona, lalu siapa-siapa saja pemain yang harus diwaspadai, dan bagaimana cara mengalahkan Barcelona di segmen kedua. Barcelona datang ke kota London dengan modal kepercayaan diri yang sedang membara setelah mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 4-0. Sama halnya seperti Chelsea, Barca juga saat ini tengah menduduki posisi kedua klasmen di Liga Spanyol. Modal dari Barcelona terbang ke London tak hanya sampai di situ saja, karena pilar-pilar kunci mereka bisa dipastikan semuanya tersedia dan siap diturunkan oleh sang pelatih Hansi Flick. Menurunkan formasi 4-3-3, seperti inilah prediksi formasi Barcelona menurut Zona Chelsea Indonesia. Joan Garcia akan mengisi posisi penjaga gawang. Lalu Julius Koundé sebagai right back, Pau Cubarsí dan Ronald Araujo sebagai dua center back, dan Alejandro Balde sebagai left back. Trisula di lini tengah akan diisi oleh Frenkie de Jong, Fermin Lopez, dan Dani Olmo. Lalu posisi tiga penyerang akan dimainkan oleh Lamine Yamal sebagai RWF, Robert Lewandowski sebagai penyerang, dan Rafinha sebagai LWF. Ini adalah skuad terbaik yang bisa diturunkan Barcelona untuk menghadapi Chelsea dengan asumsi tidak ada cedera terbaru dari pemain-pemain tersebut. Selain dari nama-nama yang telah disebutkan, Barcelona juga masih menyimpan sosok buas yang bernama Marcus Rashford, pemain pinjaman dari Manchester United yang memiliki rekor mentereng jika berjumpa Chelsea. Dari 21 pertemuannya ketika bertemu The Blues, pemain lulusan Akademi Manchester Merah ini berhasil memenangkan 7 laga, lalu imbang 8 kali, dan kalah sebanyak 6 kali. Marcus Rashford berhasil mencetak 6 gol dan 5 assist saat melawan Chelsea. Aspek ini perlu diwaspadai oleh lini pertahanan The Blues. Meskipun memiliki nama-nama mentereng, mulai dari posisi kiper hingga ke posisi striker, namun pemain yang patut diwaspadai adalah sang superstar yang menjadi produk lulusan dari Blaugrana, yaitu Lamine Yamal. Pemain yang masih sangat muda, yaitu berusia 18 tahun, namun ketika ia bermain di atas lapangan, visi bermainnya menunjukkan seolah ia telah bermain bola selama puluhan tahun. Berhasil mencetak 6 gol dan 7 assist sejauh ini, skuad Enzo Maresca harus menaruh perhatian lebih kepada pemain muda ini. Beroperasi di sayap kanan, Lamine Yamal akan langsung berhadapan-hadapan dengan rekan satu timnya di timnas Spanyol, yaitu Marco Kurela. Posisi Marco Kurela akan mendapat sorotan oleh publik karena ia akan menghadapi Lamine Yamal dan Bukayo Saka dalam kurun waktu sepekan. Fans Chelsea harus mempersiapkan diri karena pemberitaan akan muncul di media sosial apakah Marco Kurela akan menjadi bahan tertawaan karena melawan Lamine Yamal dan Bukayo Saka, atau justru Marco Kurela akan disanjung-sanjung sebagai seorang pahlawan. Seperti yang sudah kami bahas di segmen pertama, bahwa cara yang benar untuk mengalahkan Barcelona adalah memanfaatkan momentum ketika lini pertahanan mereka sedang mempersiapkan jebakan offside. Strategi yang diterapkan oleh Barcelona ini memang sangat efektif untuk memutus serangan lawan, namun jika ada satu saja pemain yang telat beraksi ketika melakukan jebakan offside, maka strategi ini justru akan berbalik menyerang Barcelona itu sendiri. Disinilah tugas Enzo Maresca untuk menginstruksikan para pemainnya untuk selalu fokus dan konsentrasi agar pemain-pemainnya tidak mudah terperangkap dalam jebakan itu. Sanggupkah Chelsea menembus pertahanan dari Barcelona? Kita akan sama-sama mengetahui jawabannya
pada hari Rabu dini hari nanti. Kita lanjut ke segmen ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu prediksi jalannya pertandingan. Hujan gol bisa saja terjadi di pertandingan nanti. Kedua tim sama-sama menerapkan strategi ofensif dan sama-sama ingin mencari kemenangan guna memperbaiki posisi di klasmen. Tak ada alasan untuk kedua tim ini tidak bermain menyerang. Menarik untuk ditunggu pertarungan antara dua youngster masa depan sepak bola, yaitu Esteva William melawan Lamine Yamal. Siapakah di antara kedua pemain ini yang akan bersinar di pertandingan nanti? Selain faktor kedua pemain tadi, faktor menarik yang patut untuk dinanti adalah sang wasit yang akan memimpin pertandingan. Federasi UEFA telah menunjuk Slavko Vincic, sang pengadil asal Slovenia yang dikenal sebagai wasit yang kebetulan pernah dalam tanda kutip merugikan Chelsea maupun Barcelona. Di pihak Barcelona, kubu mereka sempat dirugikan oleh keputusan Slavko Vincic tepatnya pada tahun 2022 ketika Barcelona harus tersingkir dari babak fase grup Liga Champions oleh Inter Milan yang membuat mereka harus terdegradasi ke Europa League. Sementara untuk kubu Chelsea, kerugian yang dialami oleh The Blues akibat keputusan kontroversial dari Slavko Vincic adalah baru-baru ini, tepatnya pada gelaran FIFA Club World Cup ketika Chelsea berjumpa Benfica di babak 16 besar. Kerugian yang pertama, yaitu wasit memutuskan untuk memberhentikan permainan akibat cuaca buruk, padahal pertandingan tinggal menyisakan 4 menit lagi. Lalu keputusan kontroversial yang kedua, yaitu ia memutuskan untuk memberikan penalti kepada Benfica ketika Malo Gusto tertangkap kamera tidak sengaja handsball ketika melompat. Apakah di pertandingan yang akan berlangsung di Stamford Bridge pada hari Rabu nanti akan menghadirkan keputusan-keputusan kontroversial lagi dari sang wasit? Berikut adalah preview pertandingan Chelsea versus Barcelona menurut Zona Chelsea Indonesia. Kami memprediksi The Blues akan unggul dengan skor 3-1. Kalau menurut kalian Blues, berapakah prediksi skor Chelsea versus Barcelona menurut kalian? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.